Om Swastiastu. Pada video ini kami akan menjelaskan mengenai keberagaman Indonesia. Adapun penyusun dari materi ini ialah saya sendiri, Kada Yusukma Nirmala, beserta rekan saya, Nikade Wulandari. Adapun topik pembahasan dari video ini, yang pertama ada pengertian dari keberagaman, yang kedua faktor penyebab keberagaman, yang ketiga keberagaman yang ada di Indonesia, dan yang keempat dampak dari keberagaman. Selanjutnya, kami akan menjelaskan mengenai topik-topik pembahasan tersebut, dimulai dari pengertian tentang keberagaman. Istilah keberagaman berasal dari kata dasar ragam yang mana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti macam, jenis, warna, corak, dan tingkah laku. Maksudnya adalah ragam ini berarti sesuatu yang memiliki jenis, warna, atau corak yang berbeda-beda dan hidup bersama di suatu kehidupan nyata. Jadi, keberagaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Perbedaan tersebut meliputi suku bangsa, ras, agama, dan antar golongan. Topik pembahasan yang kedua adalah faktor penyebab keberagaman di Indonesia. Adapun penyebab keberagaman di Indonesia diantaranya: pertama, letak strategis wilayah Indonesia. Yang kedua, bentuk negara kepulauan. Yang ketiga, perbedaan kondisi alam. Yang keempat, sejarah. Yang kelima, kondisi iklim. Yang keenam, pengaruh budaya asing. Yang ketujuh, keadaan transportasi dan komunikasi. Dan yang kedelapan atau yang terakhir adalah penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Topik selanjutnya adalah keberagaman yang ada di Indonesia. Indonesia memiliki dua keberagaman, yaitu keberagaman agama dan keberagaman budaya. Yang pertama, keberagaman agama. Agama adalah sistem keyakinan kepada Tuhan. Di Indonesia, keanekaragaman atau keberagaman agama adalah ragam agama yang dianut oleh masyarakat di suatu wilayah. Artinya, masyarakat tidak menganut satu agama saja, melainkan beberapa agama. Kebebasan dalam beragama dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 yang menyatakan bahwa negara berasas atas ketuhanan yang Maha Esa dan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Agama yang diakui secara sah di Indonesia adalah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Walaupun mayoritas penduduk Indonesia memeluk agama Islam, namun perbedaan ini tidak menjadikan alasan untuk berpecah belah. Kita harus menjaga kerukunan umat beragama di Indonesia agar negara ini tetap menjadi satu kesatuan yang utuh. Keberagaman selanjutnya yang ada di Indonesia adalah keberagaman budaya. Keanekaragaman atau keberagaman budaya Indonesia yang ada merupakan harta yang tidak ternilai. Budaya merupakan hasil karya manusia dan budaya merupakan pola hidup yang tercipta dari sejarah yang ada pada waktu tertentu sebagai panduan potensial dalam berperilaku manusia. Budaya adalah hasil pikiran, akal budi, dan karya cipta manusia dari hubungan antar anggota masyarakat maupun antar masyarakat dengan alam. Sementara, kebudayaan adalah kegiatan hasil penciptaan akal manusia seperti kepercayaan, kesenian, dan adat istiadat. Kebudayaan tercipta untuk mempersatukan masyarakat dan menciptakan keutuhan masyarakat. Bentuk-bentuk keragaman budaya di Indonesia antara lain pakaian adat, bahasa daerah, rumah adat, alat musik tradisional, suku, tarian tradisional, makanan khas, senjata tradisional, dan lagu daerah. Selanjutnya ada bentuk-bentuk keberagaman budaya. Yang pertama, pakaian adat. Pakaian adat merupakan ciri khas dari beberapa suku bangsa Indonesia. Umumnya, pakaian adat dikenakan sehubungan dengan upacara adat, seperti pernikahan,
di mana adat daerah diterapkan. Pakaian adat masyarakat Indonesia disesuaikan dengan bentuk kondisi alam dan sosial masyarakat. Yang kedua, ada bahasa. Bahasa daerah adalah bahasa yang digunakan oleh suatu suku bangsa tertentu di suatu daerah. Bahasa daerah digunakan sebagai alat komunikasi atau percakapan sehari-hari untuk suku yang sama. Ciri khas yang dimiliki bahasa di setiap daerah terdapat pada logat dan dialeknya atau ragam bahasa. Bahasa daerah sebaiknya hanya digunakan saat lawan bicara kita memahami bahasa tersebut, agar tidak terjadi kesalahpahaman. Contohnya Provinsi Bali yang menggunakan bahasa Bali. Yang ketiga, ada rumah adat. Rumah adat tradisional adalah bangunan atau struktur yang sengaja dibangun dan dibuat persis sama untuk setiap generasi tanpa modifikasi. Rumah adat masih dipertahankan dari segi kegunaan, aktivitas sosial, dan budaya yang melatar belakangi corak atau desain bangunannya. Yang keempat, ada alat musik tradisional. Alat musik tradisional Indonesia merupakan alat musik yang diwariskan secara turun-temurun dan berkembang di daerah tertentu. Alat musik tradisional adalah alat musik khas suatu daerah yang biasa dimainkan dalam kegiatan adat. Yang kelima, suku. Indonesia adalah negara dengan banyak suku bangsa. Suku adalah sekelompok manusia yang memiliki persamaan ciri dan budaya. Suku bangsa sangat berkaitan dengan asal-usul, tempat asal, dan kebudayaan. Terdapat sekitar 1.128 suku bangsa yang ada di Indonesia. Berikut ini beberapa nama suku bangsa Indonesia seperti Jawa, Sunda, Batak, Betawi, Madura, Melayu, dan lain-lain. Yang keenam, ada tari tradisional. Tari adat tradisional adalah tari yang telah berkembang dan dilestarikan secara alami di tempat-tempat tertentu secara turun-temurun. Tarian tradisional biasanya menampilkan ciri khas daerahnya. Berbagai provinsi di Indonesia memiliki tarian tradisionalnya masing-masing. Bahkan satu provinsi bisa memiliki beberapa tarian. Contohnya seperti tari legong dan kecak yang berasal dari Bali. Yang ketujuh, makanan khas. Makanan khas daerah merupakan sajian dengan cita rasa yang khas dari masing-masing daerah dengan memanfaatkan hasil bumi yang ada. Setiap provinsi memiliki ciri khasnya masing-masing, seperti mie Aceh dari Aceh, rendang dari Sumatera Barat, dan nasi lengko dari Jawa Barat. Yang kedelapan, ada senjata tradisional. Senjata tradisional merupakan produk budaya yang erat kaitannya dengan masyarakat daerah tertentu. Senjata tradisional melindungi dari serangan musuh, kemudian berburu dan aktivitas pertanian. Seiring berjalannya waktu, senjata tradisional sebagai aset budaya Indonesia telah menjadi identitas bangsa. Yang kesembilan, ada lagu daerah. Lagu daerah adalah jenis lagu yang dinyanyikan oleh masyarakat daerah. Lagu daerah merupakan lagu khas suatu daerah yang dinyanyikan dalam bahasa daerah. Lagu daerah agak mirip dengan lagu nasional yang sifatnya kedaerahan. Lagu daerah di Indonesia
yang sangat populer antara lain kincir-kincir dan jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, apuse dari Papua. Yang ke-10 ada upacara adat. Upacara adat dikenal sebagai salah satu warisan leluhur dari setiap daerah, dijaga dan dilestarikan secara turun-temurun. Upacara adat adalah adat istiadat masyarakat adat atau kebiasaan yang diyakini mempunyai nilai penting dalam kehidupan dan kebutuhan masyarakat sekitar. Hal ini dipersepsikan sebagai salah satu upaya manusia untuk berhubungan dengan roh atau arwah, nenek moyang, dan semacam kemampuan masyarakat sekitar untuk berharmoni dengan alam dan lingkungan yang lebih luas. Baik, selanjutnya ada dampak keberagaman. Dampak positifnya seperti kekayaan budaya yang lebih beragam, sehingga dapat meningkatkan daya tarik wisatawan dan ekonomi negara. Yang kedua, perbedaan pendapat dan pandangan yang lebih beragam dapat meningkatkan kualitas pemikiran dan kreativitas masyarakat. Yang ketiga, keragaman suku, agama, dan ras dapat meningkatkan toleransi dan kerukunan antara warga negara. Dampak negatifnya, yang pertama, terjadinya ketegangan antara etnis dan perselisihan yang berakibat pada kerusuhan dan konflik sosial. Yang kedua, adanya diskriminasi terhadap kelompok minoritas yang dapat menimbulkan ketidakadilan sosial. Yang ketiga, ada kecenderungan masyarakat untuk mengutamakan kelompok mayoritas dalam pemberian hak dan pelayanan publik. Baik, jadi dapat disimpulkan bahwa Indonesia adalah negara yang sangat kaya akan keberagaman mulai dari agama, suku, ras, budaya, adat istiadat, dan lain sebagainya. Keberagaman sendiri ialah suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Keberagaman di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor seperti perbedaan kondisi alam, letak geografis, dan lain sebagainya. Keberagaman tersebut menjadi identitas bagi bangsa Indonesia. Dari keberagaman ini mengajarkan kita untuk memiliki sifat saling menghormati seperti yang terdapat pada semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Semboyan ini menunjukkan bahwa meskipun bangsa Indonesia memiliki beragam budaya, suku, ras, bahasa, dan agama, namun bangsa ini tetap memegang teguh prinsip persatuan dan kesatuan. Namun, keberagaman tersebut tetap akan menimbulkan perpecahan seperti terjadinya ketegangan antar etnis dan perselisihan yang berakibat pada kerusuhan dan konflik sosial. Maka dari itu, kita sebagai masyarakat Indonesia harus memiliki sikap toleransi agar terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan mengenai materi keberagaman Indonesia. Mohon maaf jika ada kesalahan. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.